Oke, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang baik dan buruk perilaku seorang. Pertama, kita membahas tentang persamaan perilaku tersebut, persamaan baik dan buruk. Persamaan baik dan buruk itu sesuatu yang menimbulkan rasa keseharuan dalam kepuasan dan kesenangan. Jadi gini, saya akan menjelaskan pertama baik dulu ya. Apa yang dimaksud baik? Sesuatu yang punya nilai kebenaran, diharapkan, yang memberi kepuasaan, sesuatu yang sesuai dengan keinginan, sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberi perasaan senang maupun bahagia. Oke, jadi terus selanjutnya saya akan menjelaskan dengan pengertian buruk. Buruk itu sama saja dengan tidak baik. Bukan buruk, tidak baik seperti seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, kurang dalam nilai, keji, jahat, tidak bermoral, tidak disetujui, tidak dapat diterima apa yang dimaksud buruk. Terus apa yang dimaksud dengan buruk itu ya sejak dalam agama Islam itu perbuatan tercela dan tercela, lawan baik ya, perbuatan tercela lawan baik. Pantas, bagus, perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Terus sesuatu yang dikatakan baik ialah apabila ia memberikan kenikmatan, kesenangan, kepuasan yang sesuai yang diharapkan, atau dengan kata lain sesuatu yang dinilai positif terus oleh yang menginginkannya. Sedangkan buruk apa yang dinilai sebaliknya. Dan di sini tolak ukurnya, pengukurannya akan dijelaskan oleh Mas Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk itu sebenarnya banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa saja. Yang pertama yaitu naluri. Naluri yaitu kemampuan jiwa untuk mengukur perbuatan baik dan buruk. Dengan naluri ini manusia bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan naluri atau dengan jiwa, manusia akan bertindak dengan memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang baik akan mendorong kepada suatu kebahagiaan, dan perbuatan yang buruk akan menunjukkan manusia pada celaka atau biasa disebut dengan buruk. Dan yang kedua yaitu rasio. Berbeda dengan naluri, rasio ini memiliki hampir sama dengan naluri, yaitu rasio adalah anugerah Tuhan untuk memilih manusia, untuk memilih pada sikap yang baik. Jadi perbedaannya, kalau naluri itu dari jiwa, sedangkan rasio adalah anugerah Tuhan untuk membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu adat. Kebaikan dan keburukan dalam suatu adat masyarakat itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti contohnya dalam suatu masyarakat tertentu itu memiliki pandangan bahwa perbuatan itu adalah baik, dan dari masyarakat yang lain itu dianggap buruk. Jadi setiap masyarakat itu memiliki adat istiadat yang menurutnya itu baik dan menurutnya itu buruk. Jadi tidak memiliki perbedaan atau memiliki pandangan masing-masing mengenai baik dan buruk untuk setiap adat berbeda wilayah. Kemudian yang keempat yaitu mengenai tentang ukuran baik dan buruk itu dilihat dari segi individu. Jadi setiap manusia itu bisa menilai baik dan buruk itu dari pandangan individunya. Kemungkinan ada individu yang menganggap suatu perkara itu baik, dan tetapi individu lain itu menganggap suatu perkara itu buruk. Jadi di sini hampir sama ya tentang bahwa ukuran baik dan buruk individu dengan adat, yaitu sama-sama memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu dan buruk. Contohnya lagi yaitu suatu
seseorang itu melakukan sikap atau perbuatan yang menurutnya itu baik, namun dengan individu lain atau menurut orang lain itu adalah sesuatu yang buruk. Dan yang kelima yaitu adalah norma agama, yaitu ukuran baik dan buruk yaitu dilihat dari norma agama. Norma agama ini sifatnya tetap karena norma agama ini bersumber langsung dari Tuhan. Jadi manusia itu bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk itu sesuai dengan tilah Tuhan atau sesuai dengan syariat agama. Kemudian norma agama ini bersifat universal, yaitu terhindar dari solidaritas individu. Jadi sifatnya ini menyeluruh, tidak memihak mana orang yang harus dikatakan baik dan mana orang yang harus dikatakan buruk. Yang mana pengertian ukuran baik dan buruk secara norma agama ini artinya menyeluruh, tidak memandang orang mana dan mana orang mana. Jadi artinya semua orang itu bisa dikatakan baik apabila melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan ajaran dari norma agama tersebut. Buruk. Dan itulah penjelasan mengenai ukuran baik dan buruk. Hedonisme adalah aliran sesuatu perbuatan dapat dikatakan baik bila ia mendatangkan kebahagiaan atau kenikmatan atau kelezatan, kebahagiaan diri individu, kebahagiaan bersama, universal. Oke, saya akan melanjutkan dengan hedonisme. Hedonisme setelah itu intuisi itu suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila bisikan baik dari hati. Apabila ia memiliki sesuatu perbuatan, ia mendapatkan semacam ilham yang memberitahui nilai perbuatan itu, lalu menetapkan hukum baik buruk. Sebagaimana kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, demikian pula manusia diberi intuisi. Evolusi itu segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu perkembangan dari apa adanya menuju kepada kesempurnaan. Perbuatan dinilai baik bila ia didekat dengan cita-cita, dan buruk bila ia jauh dari apa yang dicita-citakan. Tujuan manusia dalam hidup adalah mencapai cita-cita atau paling tidak mendekati sedikit demi sedikit. Perbuatan dapat diberi nilai baik maupun buruk dapat dilihat dari segi agama, itu norma agama itu Islam. Perbuatan dapat dinilai baik buruk itu nilai yang melakukannya, orang yang melakukannya tidak dilihat dari hasilnya sebagaimana akibat dari perbuatannya itu. Oke, demikian dari kelompok kita. Apa kurang lebihnya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.